kepada anugerah Tuhan. Jadi Ayub sudah sampai di tahap ia sadar bahwa semua yang kita punya itu Tuhan yang memberi. Sekarang Tuhan mengambil, tetapi Tuhan yang akan memberi lagi. Jadi Bapak Ibu, mungkin di dalam kehidupan ini kita sering sekali mendengar beberapa kisah untuk anak-anak yang berfungsi untuk menjelaskan mengenai kebingungan yang dimiliki anak-anak. Misalnya saja, mengapa gajah hidungnya panjang gitu, punya belalai, atau mengapa jerapah lehernya panjang. Ada lagi, mengapa zebra punya belang. Nah, sama seperti kitab-kitab hikmat yang lain, Ayub ini sebenarnya tidak berfungsi untuk memberikan panduan mengenai bagaimana kita harus bersikap saat mengalami penderitaan. Jadi kitab ini bukan melulu untuk mengajak kita bagaimana supaya kita menjadi seperti Ayub, bukan. Tetapi kitab ini sebenarnya lebih berfungsi bagi kita untuk menjadi sebuah lensa, menjadi sebuah kacamata bagi kita untuk melihat bagaimana sudut pandang orang memaknai penderitaan, khususnya lagi bagi orang-orang yang tidak bersalah. Jadi pernyataan Ayub pada bacaan kita secara khusus membuka mata kita, membuka pengertian kita tentang penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang tidak bersalah. Mungkin saja kita bisa bersikap seperti sahabat-sahabatnya Ayub, seperti Elifas, Bildad, dan juga Sofar, yang mencoba untuk merasionalisasikan atau memfikirkan dari sudut pandang manusia bahwa Allah tidak mungkin salah menghukum orang. Kita juga mungkin masih punya pandangan bahwa semua penderitaan itu pasti dikarenakan dosa. Kita masih berpikiran hitam dan putih tadi, bahwa hitam harus dihukum, kesalahan harus dihukum, dan juga kebaikan harus dipuji-puji. Namun kita sudah melihat lagi di sini bahwa sikap ketika kita melihat sesuatu hal secara hitam dan putih itu ternyata membuat hati orang lain semakin menderita. Jadi ketika ada orang menderita, kita masih memiliki pikiran bahwa itu dikarenakan dosamu, tentu itu semakin membuat hati orang tersebut menderita dan semakin berduka. Nah, untuk menutup perenungan kita pada hari ini, saya ingin sedikit bertanya kepada Bapak Ibu, lalu kira-kira bagaimana atau apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk kita membantu meringankan mereka yang sedang menderita. Jadi kita bayangkan seandainya ada teman kita, saudara kita, orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang dalam kesulitan, supaya kita jangan sampai seperti sahabat-sahabat Ayub. Kira-kira apa bentuk dukungan kita atau apa yang setidaknya bisa kita bantu? Mari Bapak Ibu.
Mari. Sama sekali enggak ada. Menurut saya kalau dalam menghadapi situasi yang demikian, yang bisa kita lakukan adalah ikut berbela rasa kepada saudara kita yang mungkin sedang mengalami kesusahan itu. Kemudian kita menyediakan diri. Kira-kira apa yang bisa kami bantu untuk memperingan penderitaan yang sedang dialami oleh saudara kita itu. Ya, jadi berbela rasa mungkin bisa sedikit ditambahi dikit Bu. Jadi bentuk berbela rasanya itu seperti apa gitu? Ya apakah mungkin datang ke rumahnya? Ya kita atau yang gimana? pasti kita akan mengunjungi saudara kita yang sedang mengalami penderitaan itu, kemudian